Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, apa bedanya musibah, adab, dan ujian? Dalam Islam itu berilmu itu didahulukan ya sebelum berkata dan berbuat. Jadi orang itu sebelum berkata harus mendahulukan berilmu dulu. Kalau sudah berilmu terus mau ngomong harus berpikir dulu, lanjut berkata, dan panduannya kitabullah dan as-sunnah. Jadi kalau orang itu panduannya kitabullah dan as-sunnah, jelas benarnya. Kalau asal ngomong, apalagi ngomongnya nggak usah mikir, langsung aja keluar dari mulutnya, biasanya banyak salahnya daripada benarnya. Jadi setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak pernah terlepas dari sebuah ayat dan sebuah pelajaran yang Allah kirimkan ke kita. Jatuhnya daun pun itu ada tujuannya. Saya akan bercerita mengenai orang Jepang ya. Orang Jepang itu memang disiplin ya. Kalau masalah kebersihan itu sangat disiplin. Kalau ada orang lewat ya menghormat. Meskipun agamanya bukan Islam, tapi masalah kebersihan itu sangat bersih sekali ya. Jadi kalau ada sampah itu noleh ke kiri dan ke kanan, kok belum ada tempat sampah ya, misalnya ada kulit jeruk ya langsung dimasukkan ke sakunya. Jadi nanti kalau sudah ketemu tong sampah, baru kulit jeruknya dikeluarkan dari sakunya, seperti itu. Jepang itu memang orangnya pinter ya, pinter akalnya tapi tumpul hatinya ya. Mudah-mudahan mereka itu diberi hidayah oleh Allah. Jadi kalau ada gempa itu, kalau orang Jepang itu yang mikirnya tuh selalu, oh ini harus membuat teknologi yang apa ya istilahnya, membuat bangunan yang anti gempa ya, membuat bangunan yang anti gempa, yang ramah gempa istilahnya ya. Kalau setiap ada kejadian selalu harus begini. Jadi semakin tambah diberi musibah oleh Allah, bukannya mikir ini dosa apa ya yang aku lakukan sehingga terus menerus diberi musibah yang berupa gempa, malah mikirnya ini harus membuat teknologi, membuat bangunan yang ramah gempa, terus menerus seperti itu. Loh, ini kan sudah anti gempa kok masih roboh ya. Akhirnya bikin lagi yang lebih canggih. Allah kok dilawan ya, sampai kapanpun Allah tetap menang. Jadi harusnya tuh mikir, ini kok sampai berulang kali ya terjadi gempa, kesalahan yang kami berbuat itu apa ya. Harusnya tuh mikir seperti itu. Karena mereka itu tidak beriman ya, makanya kalau diberi musibah gempa ya mikirnya tuh harus bikin yang ini yang lebih bagus lagi. Mikirnya tuh ya selalu membuat teknologi yang lebih canggih terus seperti itu. Jadi setiap perkara yang keluar itu memang tidak pernah keluar dari rahmatnya Allah. Kalau orang beriman, setiap ada kejadian itu selalu mengambil hikmahnya. Jadi kejadian seperti ini nih, dosa apa ya yang aku lakukan, mikirnya seperti itu. Misalnya ditimpa sakit, ini dosa apa ya yang aku lakukan, harusnya memperbaiki. Oh mungkin selama ini aku sering ngomel misalnya, makanya mengalami keputihan. Jadi kalau dianggap itu mungkin kecapean, keputihan itu kecapean, muntah itu karena masuk angin, ya kapan muhasabah itu kapan? Kalau semua itu dianggapnya itu ujian, harusnya itu dianggapnya itu musibah. Tapi kalau kita memandang orang, orang itu kok sakit, mudah-mudahan dia bersabar dan lulus ujiannya. Tapi kalau untuk diri kita harus muhasabah, ini dosa apa ya yang aku lakukan, akhir-akhir ini kok sering sakit ya. Jadi kalau musibah, adab, dan ujian itu sangat beda ya. Kalau dari sisi iman itu ujian, kalau dari sisi dosa itu adab.
Dan ujian itu paling banyak diberikan hanya 2 kali dalam setahun. Itu ada keterangannya dalam surat At-Taubah, tidak lebih. Jadi kalau diulang-ulang ya bisa saja itu adab atau ujian yang belum lulus, makanya diulang-ulang.